Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Hadis pertama sekaligus yang terakhir, karena hanya satu hadis, dari bab ke-123 tentang sutra boleh dipakai oleh orang yang sakit gatal, atau urutan hadis nomor 810. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubairi wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma fi lubsin al-hariri li hikkatin kanat bihima, muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepada Zubair dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma untuk memakai pakaian sutra karena keduanya mempunyai penyakit gatal, muttafaqun alaih. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, diperbolehkannya memakai sutra bagi orang laki-laki balik bila mempunyai sakit gatal. Ibu, bapak, saudara sekalian, yang perlu kita pahami yang pertama, hukum asal memakai sutra adalah haram bagi laki-laki. Dalil umum yang pernah kita sampaikan pada hadis sebelumnya, larangan Rasulullah SAW terhadap emas dan sutra bagi laki-laki, sementara dihalalkan bagi perempuan. Dan perlu kita pahami juga bahwa kita harus paham, masyarakat secara umum harus paham bahwa hadis ini bukan pembatal hukum umum. Bukan berarti sutra menjadi halal, bukan, tetapi pengecualian. Di dalam hal ini, kepada siapa? Kepada sahabat Zubair dan Abdurrahman bin Auf. Boleh memakai sutra karena apa? Beliau keduanya mempunyai penyakit gatal. Artinya apa? Artinya bahwa ini merupakan rukhsah, keringanan hukum karena kondisi tertentu. Selain itu, Islam tidak memberatkan umatnya. Sebagai mana kaidah bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan juga perlu difahami, rukhsah itu, keringanan itu, keringanan syariat tentunya,
bukan untuk semua orang, tetapi khusus bagi yang memiliki udzur. Ibu bapak saudara sekalian, pelajaran yang kedua, diperbolehkan memakai sutra untuk menghindari panas dan dingin bila tidak terdapat pakaian yang lainnya. Lagi-lagi bahwa rukhsah atau keringanan itu ada ketika memenuhi syarat tertentu. Sehingga udzur itu dibenarkan oleh syariat selama memenuhi ada unsur syar'i yang membolehkan. Karena bagi orang yang sakit kulit pada waktu dahulu, sutra itu dikenal lebih halus. Sehingga apa? Tidak akan mengiritasi kulit. Karena kalau tidak pakai sutra, dengan adanya penyakit kulit tadi bisa membahayakan. Sehingga udzur yang dibenarkan itu udzur secara nyata dan valid, bukan dibuat-buat. Ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu, perlu kita baca bersama-sama untuk apa? Memastikan bahwa agama ini bukan untuk main-main, namun untuk kita ikuti, untuk kita taati. Sehingga bagaimana kedaruratan itu dibolehkan ya ketika dilakukan suatu kegiatan, suatu keadaan yang itu bisa menimbulkan bahaya. Orang sakit kulit memakai pakaian yang kasar, kain yang kasar, maka semakin akan menjadi penyakit itu. Kemudian juga kebutuhan mendesak. Meskipun tidak sampai darurat. Dan perlu juga kita batasi bahwa sesuatu yang darurat itu tadi sebatas kebutuhan. Jadi tidak menjadikan, tidak mengubah kedudukan hukum asal. Kalau agama menetapkan sutra itu haram bagi laki-laki, ya sudah. Meskipun ada hadis ini tidak mengubah kedudukan, namun itu sebagai keringanan. Dan misalkan tadi sahabat Zubair dan Abdurrahman sudah sembuh sakit kulitnya, maka ya kembali pula hukum asalnya. Apa? Haram bagi beliau berdua, sahabat Zubair dan Abdurrahman. Karena apa? Memang hukum asalnya dari baginda Rasulullah SAW ya, itu adalah haram bagi laki-laki untuk memakai sutra. Dan perlu kita sampaikan pula untuk memastikan bahwa sahabat Zubair dan Abdurrahman bin Auf di dalam hal ini beliau tidak mencari-cari celah hukum yang dahulu sebelumnya haram menjadi halal, tidak. Namun benar-benar beliau taat. Karena apa? Beliau baru memakai sutra karena kondisinya, kesehatan kulitnya, setelah ada izin dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah yang menjadikan, menentukan bahwa di dalam beragama itu
kita harus mempunyai kaidah dalam rangka apa? Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hati-hati dan jujur terhadap kondisi sendiri. Juga pula nanti akan bisa berkembang untuk fleksibilitas, ya, bahwa Islam ini memang harus tegas di dalam berprinsip dan sekaligus luwes di dalam penerapan tanpa harus melanggar syariat. Semoga menjadi pengetahuan untuk kita semua dan kedepannya kita semakin berhati-hati. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.